Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahudin di channel Hidayatullah PB. Hari ini sahabat semua, saya bersama rekan saya. Sudah lama tidak terlihat di peredaran. Beliau ini adalah Ustadz Nur Rumain. Tapi ketika di Balikpapan itu terkenal dengan panggilan Ustadz Moe. Begitu. Ada Ustadz? Tidak ada. Tidak. Kalau gitu kita sapa dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat, bikhair. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini kan terkenal dulu ketika di Balikpapan tahun berapa Ustadz? 1992. 92 tiba ke Balikpapan. Di Balikpapan. Itu sampai tahun 2000. Tahun 2000. Tamat tahun 2000. Tahun 2000 ya. Iya, angkatan ke-8. Ke-8. Alumni Hidayatullah. Itu kalau Ustadz besar siapa? Kalau ustadz besar sekarang itu ada Ustadz Rifai, ada Ustadz Lukman, ada Ustadz dosen-dosen saya di Abdurrahman. States. Iya. Ya begini Ustaz. Ini kan kalau kita ke Balikpapan, orang itu banyak mengenal cerita tentang Moe. Siapa itu Moe? Ya bahkan sampai sekarang cerita itu masih ada. Sekarang ini kan banyak yang tidak kenal siapa itu Moe sebenarnya. Ini adalah orangnya. Jadi dulu terkenal dengan tendangan salto. Ya, tendangan salto. Kalau ditanya, saya rasa kalau orang lama semuanya tahu. Ya Ustadz mungkin bisa perkenalkan sedikit biografi Ustadz. Siapa tahu kader-kader Hidayatullah yang milenial yang baru ini ya bisa mengenal Ustadz. Tahu jumpa di mana gitu. Tahu ini ternyata Ustadz semuanya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua di channelnya Bang Miftahudin. Ya, beliau adalah merupakan sekretaris PB termuda di Indonesia. Sedikit tentang biografi. Saya itu lahirnya di Fakfak. Fakfak itu di Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat. Ini harus kasih tahu nanti teman-teman tanya Fakfak itu di mana? Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Salah satu kabupaten tertua di Papua dan Papua Barat. Kemudian nama lengkap saya itu sebenarnya Muhammad Nur Rumain. Lalu kemudian ketika di Balikpapan, itu di sana dipanggil dengan panggilan Moe. Itu ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Moe itu dari mana gitu ya? Jadi ketika bisa itu dari kan Rumain bisa jadi Moe. Jadi ketika itu kalau di Fakfak itu memang dulu saya dipanggil Moy. Bukan di belakangnya tapi I. Moy. Panggilannya itu Moy. Tapi sampai di Balikpapan berubah jadi E. Kenapa berubah jadi E? Karena ketika itu di Balikpapan itu banyak juga teman-teman santri itu yang berasal dari Flores. Flores. NTT. Dan Moe itu bahasa Flores. Jadi Moe itu artinya apa ya? Kalau tidak salah, kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Teman-teman dari NTT mungkin bisa dibetulkan. Jadi Moe itu bahasa NTT atau Flores. Sehingga ya di Balikpapan itu mungkin saya dikira orang Flores juga. Panggil Moe. Akhirnya nama itu ya jadi jadi terkenal lah di sana dengan panggilan itu. Kemudian masuk di Balikpapan mulai tahun 92. Waktu itu masuk di kelas 4 MI.
penghujung semester terakhir. Jadi masih di kelas 4, MI langsung naik ke kelas 5. Tahun 92 ya. 92. Tahun 92. Saya baru umur 2 tahun. Ya, kemudian sekarang ya, kalau sekarang kan Sabar dulu, kita jangan sampai sekarang dulu. oh Sabar. iya. Sekarang gini, Iya. Ustadz itu terkenal dengan ketika mengolah si kulit bundar. Itu sejak kapan? Iya. Ya, jadi sebenarnya bermain bola itu juga sebenarnya sudah dari kecil sih di Papa. Ya, di Papa Hobi main bola, ya? memang sudah hobi main bola. Ya, sering juga ikut-ikut perseni ketika di Papa. Lalu kemudian ke Gunung Tembak, pas ya di Gunung Tembak itu karena di depan asrama itu ada lapangan besar, maka semakin jadilah di situ. Semakin jadilah. Kebetulan santri ketika itu memang ya kerjanya santri itu lebih banyak kerja dan sore itu olahraga. Belajar itu ya ketika itu memang masih belum terlalu seperti sekarang lah. Masih nomor sekian belajar itu. Guru juga minim. Guru juga minim waktu itu. Jadi waktu itu masih dikenal dengan santri Hidayatul itu kuat beribadah, kuat bekerja, kuat makan. Buat tidur. Jarang tidur malah. Jarang tidur. Jarang tidur. Kenapa ya? Karena memang sholat tahajudnya disiplin dulu. Sehingga jarang tidur. Siang itu nyaris hampir tidak pernah tidur. Karena siang itu diisi dengan kerja dan kerja. Nah, mengolah si kulit bundar itu ya memang ketika di Balikpapan itu menyatu memang. Karena di Balikpapan cocok, ya? Ketika itu iya. Ya, oleh sebab itu ketika itu memang di Hidayatullah Balikpapan salah satu yang disegani klub bolanya itu ya Hidayatullah. Sebalikpapan. Satu Balikpapan. Karena di beberapa turnamen itu ya kita bisa menjuarainya, baik dari Porseni, baik dari Gelatama, baik dari Porda. Itu turnamen-turnamen yang pernah disabet semua oleh santri Gunung Tembak Balikpapan. Ya, seperti itu. Ketika ya, itu kemudian tim Hidayatullah namanya. Ya, saya pernah dengar kayaknya. Ya, tim Hidayatullah itu waktu itu namanya Aglasra. Aglasra. Ya, Aglasra. Aglasra itu ada artinya. Aglasra itu saya sudah lupa. Nanti teman-teman yang tahu ya bisa di komen di bawah. Aglasra itu artinya apa? Itu. Lalu kemudian kenapa saya terkenal dengan ada istilahnya Gunung Tembak dulu itu bukan tendangan salto tapi tendangan baliga. Tendangan baliga. Apa baliga? Ustadz Oim itu tahu pasti itu Ustadz Oim. Mudah-mudahan Ustadz Oim nonton channelnya beliau ini. Tahu itu karena beliau yang kasih julukan itu duluan. Baliga itu. Baliga. Nah, baliga itu tendangan salto itu terjadi ketika kita ada pertandingan antar sekolah SMP di SMP 13 itu. Nah, ketika itu saya menggolkan satu gol saya itu dengan tendangan salto itu ya. Nah, dari situlah mulainya tendangan salto itu disabetkan kepada kalau dulu teknologi udah canggih, sekarang mungkin viral ya. Ya mungkin viral. Apalagi teman-teman Gunung Tembak sekarang sudah punya channel. Itu channelnya kalau dulu juga sudah punya channel. Udah saya banyak yakin jadi konten ya. Sudah banyak yang jadi konten itu.